Historia Magistra Vitae. Setiap ilmu pasti berperan penting dalam kehidupan manusia. Tak terlepas, salah satunya adalah sejarah. Ya, sejarah. Satu kata yang tak asing melekat dalam kehidupan manusia. Semisal, ketika membaca, menonton, menyimak, atau sedang berbincang-bincang, tak jarang terselip kata-kata yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya, masa lalu biarlah berlalu. Sejarah akan berulang. Mari melihat ke masa lampau, kenangan masa lalu selalu teringat, dan masih banyak lagi. Lalu, apa itu sejarah? Oke, mari kita bahas sekarang. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajarotun, yang berarti pohon. Namun, kata sejarah lebih tepat jika disandingkan dengan kata historia dalam bahasa Yunani, history dalam bahasa Inggris, atau Geschichte dalam bahasa Jerman. Secara terminologi, sejarah berarti peristiwa masa lampau yang dialami oleh masyarakat manusia. Ada beberapa pendapat ahli atau sejarawan tentang definisi sejarah. Herodotus, yang dikenal sebagai bapak sejarah, mengemukakan bahwa sejarah adalah suatu kajian yang menjabarkan suatu perputaran antara kaitan tokoh, waktu, perilaku yang dapat memunculkan peradaban. Selanjutnya, sejarah menurut Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa sebagai catatan masyarakat terdahulu tentang masyarakat umum manusia, ataupun peradaban manusia yang terjadi dari watak ataupun sifat masyarakat tersebut. Selain itu, menurut Muhammad Yamin mengemukakan bahwa sejarah merupakan berbagai ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar penyelidikan dari beberapa peristiwa yang dapat diteliti kebenarannya serta dapat dibuktikan sebagai bahan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, bagaimana? Ternyata dalam memahami sejarah itu memerlukan cara berpikir kritik dan kompleks. Intinya, apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan manusia dan menjadi bagian dari peradabannya adalah sejarah. Oke, di antara tayangan ini, mana yang merupakan sejarah menurut kalian? Di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, terdapat sebuah tempat rekreasi yang sangat indah, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu artinya adalah perahu yang terbalik. Diberi nama karena bentuknya memang menyerupai perahu yang terbalik. Konon, menurut cerita rakyat Parahyangan, gunung itu memang merupakan perahu yang terbalik. Inilah ceritanya. Beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya, dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Saat pintalannya jatuh untuk kesekian kalinya, Dayang Sumbi menjadi marah lalu bersumpah dia akan menikahi siapapun yang mau mengambilkan pintalannya itu. Tepat setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang dan menyerahkan pintalan itu ke tangan Dayang Sumbi. Maka mau tidak mau, sesuai dengan sumpahnya, Dayang Sumbi harus menikahi anjing tersebut. Dayang Sumbi dan Tumang hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh anaknya pergi bersama anjingnya untuk berburu rusa untuk keperluan suatu pesta. Setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, Sang Kuryang merasa putus asa. Tapi dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya kepada Tumang. Setibanya di rumah, dia menyerahkan daging Tumang pada ibunya.
Dayang Sumbi yang mengira daging itu adalah daging rusa merasa gembira atas keberhasilan anaknya. Segera setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan bertanya pada anaknya, di mana Tumang berada. Pada mulanya Sang Kuryang merasa takut, tapi akhirnya dia mengatakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi menjadi sangat murka. Dalam kemarahannya, dia memukul Sang Kuryang hingga pingsan tepat di keningnya. Atas perbuatannya itu, Dayang Sumbi diusir keluar dari kerajaan oleh ayahnya. Untungnya Sang Kuryang sadar kembali, tapi pukulan ibunya meninggalkan bekas luka yang sangat lebar di keningnya. Setelah dewasa, Sang Kuryang pun pergi mengembara untuk mengetahui keadaan dunia luar. Beberapa tahun kemudian, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Segera saja dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Wanita itu adalah ibunya sendiri, tapi mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya. Sang Kuryang melamarnya. Dayang Sumbi pun menerima dengan senang hati. Sehari sebelum hari pernikahan, saat sedang mengelus rambut tunangannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang lebar di dahi Sang Kuryang. Akhirnya dia menyadari bahwa dia hampir menikahi putranya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Dayang Sumbi berusaha menggagalkan pernikahannya. Setelah berpikir keras, dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Syaratnya adalah Sang Kuryang harus membuat sebuah bendungan yang bisa menutupi seluruh bukit, lalu membuat sebuah perahu untuk menyusuri bendungan tersebut. Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang mulai bekerja. Cintanya yang begitu besar pada Sang Kuryang memberinya suatu kekuatan aneh. Tapi lupa, dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah, mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Ayam jantan berkokok, matahari terbit lebih cepat dari biasanya, dan Sang Kuryang menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan sangat marah, dia mengutuk Dayang Sumbi dan menendang perahu buatannya yang hampir jadi ke tengah hutan. Perahu itu berada di sana dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung tangkuban perahu. Perahu yang menelungkup. Tidak jauh dari tempat itu terdapat tunggul pohon sisa dari tebangan Sang Kuryang. Sekarang kita mengenalnya sebagai Bukit Tunggul. Bendungan yang dibuat Sang Kuryang menyebabkan seluruh bukit dipenuhi air dan membentuk sebuah danau, di mana Sang Kuryang dan Dayang Sumbi menenggelamkan diri dan tidak terdengar lagi kabarnya hingga kini. Luckily, he took after his father. Once he reached manhood, the gods commanded him to perform 12 labors, 12 dangerous missions. If he completed them all and survived, Hera agreed to finally let him live in peace. He fought the Lenean Hydra. He battled the Erymanthian boar. But his greatest labor was the Nemean lion. This was no ordinary beast. It had a hide so tough, no weapon could penetrate it.
But even this monster was no match for the son of Zeus.
Setelah kalian menonton tayangan tadi, sudahkah bisa membedakannya? Mana yang merupakan sejarah dan bukan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan berikan penjelasannya. Terima kasih banyak. Sampai nanti di video selanjutnya. Historia Magistra Vitae.